Hai, jumpa lagi di channel YouTube Dynamics Auto Sound. Di video kita kali ini, kita kedatangan lagi nih Toyota Race tipe GR. Mobilnya baru datang dari showroom langsung meluncur ke workshop kami. Ya, mobil Toyota Race ini memang paling enak untuk dimodifikasi audionya karena bagasinya lapang. Kita bisa taruh subwoofer di bagasi atau mau main simple daily use juga bisa. Nah, kebetulan Toyota Race ini kita main simple aja ya. Penggantian head unit, penggantian speaker depan dan belakang menggunakan Pioneer. Kita bisa lihat ini Pioneer seri terbaru Hi-Res CSJ 170C. Speaker belakangnya juga menggunakan split two way. Lalu ada prosesor, built-in power, dan penambahan kamera 360. Kita lihat setelah pintunya dibongkar seperti ini. Standarnya itu ada plastik penutup supaya air tidak masuk. Lalu ini speaker standarnya bisa kita lihat ukurannya 6 inch dan perlu di-upgrade ya guys. Nah, ini tweeter standarnya. Ukurannya kecil nih. Bahannya sederhana banget, ada tahanannya. Kita akan ganti dengan lebih bagus. Tapi sebelumnya kita simak dulu panel pintunya ya. Nah, kita buka plastiknya, dia ada gabus ini salah satu perdam supaya nggak berisik. Nah, kita pemasangan perdamnya ini menggunakan Ground Zero aluminium butir rubber. Ini tipenya Ground Zero Silver, tebalannya 1,7 mili. Kita bisa lihat ini bagian dalam dan bagian luarnya. Menghabiskan 6 lembar peredam. Nah, ada yang bilang cuma 2 lembar, 4 lembar. Ya bisa, tapi nggak full ya. Untuk bagian belakang juga kita pasang peredam Ground Zero ini. Nah, untuk bagian belakang ini hanya dibutuhkan sekitar 5 lembar. Karena pintu belakangnya ini memang jauh lebih kecil ya. Nah, kita bisa lihat nih speaker standarnya. Tipis banget ya. Ya, standar Toyota memang rata-rata seperti ini. Ini kayaknya speakernya ini mirip dengan Avanza sepertinya ya. Untuk watt, speaker standarnya ini 40 watt maksimum ya. Menurut saya sih nominalnya paling sekitar 25 watt, jadi kecil. Nah, kalau kita beli speaker Pioneer TSJ 170C, Pioneer Hi-Res, sudah dapat nih mountingnya. Untuk Toyota, Honda, Suzuki, Nissan bisa. Jadi kita udah irit di mounting speakernya ini. Dan mountingnya ini bahannya plastik, jadi aman. Kalau kena air nggak bakal rusak. Nah, kalau posisi terpasangnya seperti ini, jadi udah enak nih guys. Nggak perlu beli mounting lagi, tinggal pasang aja. Nah, sekarang kita lihat speaker standar bawaan Toyota Race ini yang bagian depan. Sama ya, seperti bagian belakang yang tadi kita udah lihat. Lalu kita ganti dengan speaker Pioneer TSJ 170C ini. Sistemnya split komponen two way, ada passive crossovernya. Dan untuk speaker belakang menggunakan Pioneer split juga, tipenya 1600. Jadi memang mobil ini peruntukannya untuk duduk depan, duduk tengah sama-sama enak. Jadi untuk mobil keluarga ya. Dan sistemnya juga daily use, kerja 1 hari pun kelar. Jadi mobil tidak perlu inap. Speaker Hi-Res Pioneer ini harganya juga terjangkau, bahannya seperti carbon look, bodinya juga aluminium. Nah, untuk penempatan tweeternya kita letakkan di atas dashboard. Kita tidak letakkan di standar bawaan mobil karena akan jauh lebih bagus sehingga panggungnya itu terasa lebih naik dan suaranya bisa fokus ke tengah. Untuk subwoofer menggunakan subwoofer aktif dari Pioneer TSWX 130DA. Ini cukup diletakkan di bawah jok. Nah, hal yang perlu diperhatikan kalau memasang subwoofer aktif seperti ini, kita harus tambahkan kayu MDF. Tujuannya supaya subwoofer aktifnya ini kita baut ke MDF, dan pada saat subwoofer aktif ini berfungsi, dia akan tetap diam dan paten, sehingga bassnya akan beda. Nah, jadi untuk masang subwoofer aktif di Toyota Race ini sangat aman ya. Temen, satu hal, dongkrak kita mesti pindahin karena dongkraknya ada di sebelah kiri. Biasanya kita pindahin ke bagasi. Lalu untuk penempatan prosesor dan passive crossovernya kita taruh di jok supir atau jok driver. Kita bisa lihat ini menggunakan prosesor Zvox ZP6.4 amplifier. Prosesornya ini sudah built-in power 4 channel. Lalu kita tempatkan passive crossovernya ini di sebelah prosesor agar memudahkan untuk penyetelan level tweeter. Nah, ini kita bahas kamera depan ya. Ini kamera 360-nya bagian depan kita taruh di grill. Jadi tidak terkesan terlihat kamera ya di sini, terkesan OEM look bahkan. Nah, ini menggunakan kamera 360 Enigma. Dia sudah 4D dan sudah HD. Kita bisa lihat lagi di kamera belakangnya ini sebenarnya bisa taruh di tempat original ganti kameranya ya. Bisa kita replace, tapi sang pemilik maunya benar-benar di tengah. Sedangkan kamera kanan kirinya ini kita akan bor spionnya di spion bagian bawah seperti ini. Nah, ada beberapa mobil yang bisa taruh di ujung, ada yang bisa taruhnya di bagian sini seperti yang di Toyota Race. Jadi kita harus lihat ya, nggak selalu bisa taruh di bagian luar. Ditaruh di bagian manapun, bagian dalam seperti ini atau di bagian ujung spion sama aja. Intinya akan dikalibrasi ke 4 kamera ini dan bisa menyambung menjadi satu di 4 kamera ini sehingga seperti bird view.
Nah setelah itu kita akan ganti head unit standar dengan Asuka versi terbaru ya, sudah Android 10, layarnya 10 inch dan satu-satunya layarnya ini sudah 4K. Kita bisa lihat kan jelas banget, ini terang banget. Dan head unit Asuka ini sudah ada built-in frame-nya ya untuk khusus Toyota Race, dan kita bisa lihat ini kamera 360-nya juga bagus, sudah kita kalibrasi. Nah, sudah siap belum untuk mendengar hasil suara dari Pioneer Hi-Res ini? Yuk, siapkan headphone ya guys. Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a man like you could wait around for a girl like me. Guess I'm on my way. Mighty glad to stay. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow. And I know just where I'm going. I packed up my troubles and I've thrown them all away. Strangers rushing past, just trying to get home. You are the only safe haven that I've known. It's me, falls me, feel like I can't breathe, and nobody knows. It's pain inside me, my world is crumbling. I should never let you go. I think I'm lost without you. Oke guys, sampai di sini dulu review tentang Toyota Race. Bye.